Selamat sore. Pada hari ini yang kami hormati Bapak Kapolda Metro Jaya, Bapak Irjen Polisi Dr. Muhammad Fadil Imran akan memberikan konferensi terkait dengan perkembangan kasus yang selama ini menjadi perhatian publik. Ya, TKP-nya tepatnya di Bekasi, Bantar Gebang, yang sejauh ini langkah-langkah Polda Metro Jaya ini akan disampaikan baik oleh Bapak Kapolda maupun nanti secara teknis kami juga menghadirkan expert ahli, ya, karena ini merupakan inter daripada profesi sebagai suatu langkah saintifik. Hasil yang kita peroleh akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Kasus Kalideres menjadi pengalaman buat kita semua. Hasil pemeriksaan di TKP ditemukan bahwa terdapat lubang galian 1 kali 2 meter dengan kedalaman 2 meter di area belakang rumah. Terdapat sisa bakaran sampah di belakang rumah dekat galian. Kemudian ditemukan plastik diduga bekas bungkus racun di daerah bakaran sampah. Petunjuk juga ditemukan alat komunikasi yang digunakan oleh pelaku. Dari fakta awal, kemudian scientific crime investigation, ditemukan fakta baru bahwa narasi yang dikembangkan bahwa ketiga korban mati karena keracunan itu tidak benar. Tapi itu adalah pembunuhan. Akan didalami apakah pembunuhan berencana, pembunuhan yang disertai dengan tindak pidana lain, atau murni pembunuhan. Berdasarkan hasil investigasi pemeriksaan kepada saksi-saksi, ditemukan bahwa pelakunya adalah saudara Wawon Erawan alias Aki, Solihin alias Dullah, dan saudara MDD Solehudin. Ketiganya ternyata orang dekat dari para korban. Korban meninggal dunia yang di Bekasi ini dibunuh karena para tersangka ini diketahui melakukan tindak pidana lain. Apa tindak pidana lain itu? Mereka melakukan serangkaian pembunuhan atau biasa disebut dengan serial killer dengan modus operandi, dengan motif janji-janji yang dikemas dengan kemampuan supranatural untuk membuat orang menjadi sukses atau kaya. Jadi keluarga dekatnya ini dianggap berbahaya karena mengetahui bahwa dia melakukan tindak pidana lain dalam bentuk pembunuhan dan penipuan kepada korban-korban lainnya. Jumlah korban pembunuhan berantai sementara di Bekasi, 3 orang meninggal dunia, 1 orang selamat. Walaupun 1 orang selamat ini patut diduga juga terlibat dalam tindak pidana penipuan. Di TKP Cianjur ada 4 kerangka, kemudian ada pengakuan dari tersangka, ada 1 kerangka lain dalam pencarian, belum ditemukan. Kemudian ada di Garut, ada 1 orang dikuburkan setelah sebelumnya dibuang ke laut. Kami temukan entry point baru, fakta baru. Ternyata ada korban-korban lain sebelum TKP Bekasi. Kami mendapatkan kesaksian dari salah satu keluarga dekat dari tersangka ini menyatakan, saya juga dulu hampir dibunuh, Pak. Tapi kemudian saya melarikan diri dan sekarang menjadi TKW di luar negeri, Saudi Arabia. Yang jelas kalau yang korban dibunuh di luar TKW dalam keluarga sendiri, edar sikelnya ini. Family tree-nya ini mertua, anak, istri, ini korban-korban pembunuhan. Yang jelas kita berpesan di sini bahwa buat para pelaku ini tidak akan pernah ada kejahatan yang sempurna. Yakinkan itu. Tetapi bagaimana kita menemukan entry point untuk membongkar suatu kasus. Namun dalam tim Polda Metro Jaya ini kami percaya diri karena kami didampingi oleh tim-tim ahli yang saling bersinergi untuk membantu kami dalam mengungkap suatu kejahatan.